soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hati kita tulus, niat kita suci, ikhlas, sehingga keluar dari sini, keluar dari majelis ini, maka dicatat oleh malaikat Allah sebagai yang amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terhingga, tak terbilang, tak terhitung semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, kata Rasulullah. Siapa yang lisannya berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Jadi Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat orang-orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa selawat Allah kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah? Artinya adalah Allah akan menurunkan rahmatnya. Sekali kita berselawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan menurunkan 10 rahmatnya. Maka kalau rumah kita ingin Allah turunkan rahmat, maka di dalam rumah itu dibacakan selawat atau dilakukan dangdut? Dibacakan sholawat. Kalau majelis kita ini ingin Allah turunkan rahmatnya, nyanyi-nyanyi atau bersolawat? Kalau di kantor lagi bekerja, menghidupkan laptop, menghidupkan HP, kira-kira kalau ingin turun rahmat dari Allah, hidupkan sholawat, hidupkan bacaan Al-Quran, atau banyak ngerumpinya? Sesuaikan dengan Pak Marco tadi. Kalau ingin tempat kerja kita, pekerjaan kita dipenuhi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di tempat itu harus salah satunya kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. insyaallah diterima oleh Rasulullah dan kita diundang oleh Rasulullah untuk ziarah ke makamnya di kota Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ziarah ke situ kita bersama-sama. Amin. Insyaallah gratis mungkin oleh Bapak. Amin. Hal
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi aku ingin klarifikasi dulu ke MC-nya. Tadi katanya yang tugas Yasin jangan pulang dulu, kena honor sudah terima. Ustaz ini kemana ya? Aman dan ceramah balik kan? Yasin dulu ya. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebagai utusan terbaik Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai Rasul, bekerja atau tidak Nabi itu? Bekerja. Nabi bekerja, berdagang dari Mekah ke negeri Syam, dari Mekah ke negeri Syria, berdagang. Kenapa? Karena ibadah, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir, bekerja pun adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bertanya kepada semuanya, kalau kita sholat, kita mengerjakan sholat, kenapa? Karena perintah Allah. Kita puasa kenapa? Kita zakat karena? Kita haji karena? Sekarang kita introspeksi diri. Kita keluar dari rumah, dari waktu pagi pulang sore bekerja karena? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ternyata perintah Allah bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tetapi bekerja pun merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul i'malu, katakan Muhammad kepada mereka, wa qul i'malu, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Saturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah, maka kalian akan kembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang nyata ataupun yang tersembunyi. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan apapun yang kita kerjakan nanti akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang kita kerjakan semasa hidup di dunia ini, nanti Allah akan perlihatkan di akhirat apakah pekerjaan kita itu bernilai ibadah atau justru kita bekerja menjauhkan kita dari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hanya sekedar bekerja, pergi pagi, pulang sore, bahkan bergadang lembur malam, saya ingin bertanya ini, kerah bekerja ada kerah? Kerja cari makan. Saya tanya lagi, babi bekerja nggak? Bekerja. Binatang sapi, ayam, kambing, semuanya bekerja tidak? Bekerja. Tetapi Allah jadikan kita makhluknya, hambanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita lebih mulia dari babi, kita lebih mulia dari kera, kita lebih mulia dari makhluk yang lain. Apa yang membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apapun yang kita lakukan bukan hanya kerja, tetapi pekerjaan rutinitas yang kita kerjakan harus bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kalian untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, kalau urusan dunia kita jangan tamak, kalau urusan dunia kita jangan rakus, kalau urusan dunia jangan membuat kita lupa kepada Allah, lupa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya apa? Kalau kita bekerja urusan dunia, nggak bisa hari ini, nggak selesai hari ini, nggak usah
hari esok masih ada. Ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kau akan hidup selamanya. Wa man li akhiratika ka'annaka tamutu wada. Tetapi bekerjalah kalian untuk akhiratmu, untuk ibadahmu, untuk mendekatkan kepada Allah. Ka'annaka tamutu wada, seakan-akan besok engkau akan meninggal. Maka kalau sholat, tapi alhamdulillah Marco sudah cerita Ustaz, alhamdulillah kalau zuhur ada azannya, ada sholat berjamaahnya, asar juga ada sholat berjamaah. Ini luar biasa ini. Ini amal soleh. Siapa yang membuat jalan amal soleh ini mati dia, maka pahalanya akan terus mengalir. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini adalah bagian daripada amal soleh ini. Karena saya lihat ini bukan musola permanen ya. Kayaknya ruang kantor itu maksudnya, bukan musola yang sudah permanen dibangun, dianggarkan oleh DPRD gitu kan. Tapi ini ruangan yang dijadikan musola. Nah, mudah-mudahan orang ini kadang di kantor banyak ruangan yang kosong. Maka ruangan yang kosong, tidak ada lampunya, gelap gulita, maka di situ kuntilanak yang sholat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau urusan akhirat kata Rasulullah jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah besok masih Allah berikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan ada 3 tips, ada 3 prinsip kehidupan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan prinsip ini adalah tergantung bagaimana kita menjalankan aktivitas pekerjaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian darul akhirah, untuk kehidupan akhirat. Artinya apa? Sesibuk apapun kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, maka kalau hanya kerja tidak kita nilaikan, niatkan untuk akhirat, maka akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita keluar dari rumah, kita melangkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, hari ini aku bekerja mencari nafkah untuk anakku, untuk istriku, untuk keluargaku. Anugerahkan ya Allah rezeki yang halal, anugerahkan ya Allah rezeki yang baik, rezeki yang dapat mendekatkan kami kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama dia sampai pulang, maka selama itu juga pahala akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya sudah bagus Pak Ustaz, keluar dari rumah bekerja, niat kena akhirat, kena niat ibadah, bagus, dicatat oleh Allah sebagai pahala. Tetapi di kantor niat itu batal. Oleh apa? Karena duduk ngantek uang, ya kan? Duduk fitnah orang lain, duduk ngerumpi, riba, dan perbuatan dosa dan maksiat yang lain. Sama seperti sholat. Ketika kita sholat, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ibadah kan sholat? Ibadah. Tetapi ketika di tengah-tengah sholat kita berbicara, batal gak? Batal sholatnya. Sama seperti kita bekerja tadi, berangkat niat kita sudah bagus, mencari ridha Allah, mencari rezeki yang berkah, rezeki yang halal, yang memang hak kita, bukan menggolimi orang lain. Maka ketika sampai pulang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika sholat, ketika bekerja tadi dicampuri maaf, kita mengambil hak orang lain.
menzalimi hak orang lain, menyakiti orang lain, maka niat ibadah itu menjadi batal. Kenapa? Karena sudah tercampur oleh perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orientasi awal dan yang paling utama ketika kita bekerja adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, hanya semata-mata agar yang kita lakukan, yang kita miliki, yang kita kerjakan akan bernilai pahala di dunia dan sampai di akhirat. Wala tahsin wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kita mengejar akhirat, kata Allah, tetapi kalian jangan melupakan dunia. Bukan berarti kita berzikir pagi nggak kerja di masjid saja, zikirnya ratusan ribu, sholawatnya ratusan ribu. Benar tidak itu? Benar. Tetapi ada ibadah lain yang juga menjadi kewajiban kita, yaitu jangan kita melupakan dunia kita. Kita hidup di dunia, maka jadikan dunia ini adalah kendaraan agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang konsep yang pertama, bahwa kita harus mengutamakan prioritas kita adalah akhirat dengan senantiasa menjadikan nilai-nilai dunia sebagai ibadah kita di akhirat kelak. Yang kedua adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, berbagilah sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa program daripada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyu Asin ini tidak hanya sekedar ngaji, belajar ilmu, tapi ada langsung program sosialnya. Ini wa asin kama ahsanallahu ilaik. Kalau kita mencari uang, kita kumpulkan uang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, maka wa ahsin kama ahsanallah, artinya kita menyisihkan sebagian rezeki yang Allah kerjakan, yang Allah berikan tersebut untuk peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbuat baik. Kenapa? Karena Allah telah sangat banyak memberikan kebaikan kepada kita. Apalagi sebentar lagi kita kan nak masuk hari raya Idul Adha. Inna a'tainakal, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada Muhammad dan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad apa? Al-Kautsar, nikmat yang sangat banyak. Maka nikmat yang sangat banyak itu jangan untuk dirimu sendiri, jangan untuk keluargamu sendiri, tetapi kalian harus bersyukur dengan rezeki yang telah Allah berikan tersebut. Bagaimana? Fasholli li rabbika, kerjakanlah sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah berikan nikmat, jangan lupa kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Kemudian yang kedua, kalau Allah berikan nikmat, tanda syukur kita selain sholat kepada Allah, taat kepada Allah, yang kedua adalah wanhar, yaitu sembelilah hewan kurban. Nah, mudah-mudahan lagi jemaah Ika kurban semua. Amin. Kalaupun tidak bisa kurban kambing, tidak bisa kurban sapi, mudah-mudahan bisa kurban perasaan. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanda orang yang beriman itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Artinya apa? Dimanapun dia berada, dimanapun dia berpijak, maka dia akan menebarkan kebaikan, keharuman kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama, jadikan semua aktivitas kita adalah untuk kehidupan kita yang hakiki, untuk kehidupan akhirat. Yang kedua,
kita berada dimanapun, maka kita akan menjadi orang yang selalu menebarkan kebaikan. Dan yang ketiga adalah menekankan prinsip yang kedua, wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kalian berbuat kerusakan, janganlah kalian berbuat keonaran, janganlah kalian merusaki lingkungan, janganlah kalian merusaki suasana kantor, suasana instansi, suasana orang lain. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan setiap bulan kita semua disirami, diingatkan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah, dan mudah-mudahan esok, lusa, dan seterusnya kita akan terus senantiasa dibimbing oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang terbaik, hamba-hambanya yang menjadikan kehidupan kita di dunia ini, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya kita tinggal kenangan, dicatat sejarah oleh anak-anak kita, tetapi semua yang kita kerjakan nanti di akhirat akan dicatat juga oleh malaikat-malaikat Allah sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita selalu dilembutkan oleh Allah, hati kita selalu dibersihkan oleh Allah, sehingga hati kita peka, hati kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita sisihkan sebagai rezeki yang Allah berikan untuk berbuat baik, menebar kebaikan, berbagi kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Maka tulian di pinggir musik cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.